Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 19 sesi 2 akan mempresentasikan masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1988. Perkenalkan, nama saya Nadira Aulia Nurjana. Perkenalkan, nama saya Pink Firandra Zahra. Perkenalkan, nama saya Nikita Triandriani. Perkenalkan, nama saya Ridho Saputra. Perkenalkan, nama saya Yusika Rama. Apa itu Orde Baru? Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, pembangunan nasional berkembang pesat. Contoh perkembangan tersebut yaitu perkembangan politik, perkembangan ekonomi, perkembangan pendidikan, perkembangan sosial, dan perkembangan budaya. Berikut penjelasan dari perkembangan berikut yaitu perkembangan politik di masa Orde Baru tahun 1966 dan 1998 dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, Super Smart. Pada tanggal 12 Januari 1966, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan 3 tuntutan Tritura: bubarkan PKI, bersihkan Kabinet Dwikora, dan unsur-unsur Gerakan 30 September guna memulihkan keamanan negara. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan perintah. Yang kedua, penataan stabilitas politik. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menerapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani Persetujuan Pemulihan Hubungan Indonesia dan Malaysia di Jakarta. Persetujuan ini ditandatangani oleh Adam Malik dari Indonesia dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. Kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut PBB. Ada juga yang ketiga, penyederhanaan partai politik. Yang keempat, pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Yang kelima, dwi fungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Perkembangan ekonomi di masa Orde Baru. Di awal pemerintahan Soeharto menjabat, ia dihadapkan oleh masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi, yaitu hiperinflasi. Hingga 650% hutang luar negeri melonjaknya.
harga kebutuhan pokok, kerusakan sarana dan prasarana, rendahnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia hanya mencapai $70 Amerika Serikat. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru, pemerintahan pun mengeluarkan beberapa kebijakan atau program untuk menanggulanginya, yaitu program jangka pendek stabilitas, menyusun APBN, berimbang pinjaman luar negeri, rehabilitas, menjamin keamanan para investor asing. Program jangka pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila inflasi dapat dikendalikan sehingga stabilitas ekonomi juga tercapai serta kegiatan ekonomi dapat pulih sehingga produksi meningkat. Perkembangan pendidikan di masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, dimunculkan sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan. Konsepsi ini diajukan oleh Mahsuri SH selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru diantaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan kualifikasi bagi jenis-jenis lapangan kerja yang diperlukan oleh pembangunan nasional. Dalam konsepsi sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melihat kemungkinan untuk memberikan jasa melalui karyanya. Dalam rangka memberi kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah Orde Baru melaksanakan program-program berikut. 1. Instruksi Presiden (Inpres). 2. Program pemberantasan buta huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978. 3. Program wajib belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984. 4. Dan program gerakan orang tua asuh. Perkembangan dan kehidupan sosial pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi pun berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dilihat dengan nyata. Dua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 1. Penurunan angka kemiskinan, 2. Penurunan angka kematian bayi, 3. Peningkatan partisipasi pendidikan. Perkembangan kebudayaan di masa Orde Baru. Usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni, dan wadah-wadah kegiatan seni lainnya. Selain itu, dilakukan pula upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian warisan secara budaya nasional. Upaya ini diwujudkan dengan menginventarisasi peninggalan purbakala yang meliputi 1165 situs purbakala dan rehabilitas serta perluasan museum. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.